warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran hari ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang fotosintesis. Pasti di antara teman-teman sudah tidak asing ya dengan istilah fotosintesis. Namun, apakah teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan fotosintesis dan bagaimana proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan? Fotosintesis mengalami berbagai macam serangkaian proses. Penasaran? Ini kita cari tahu. Hai, jumpa lagi teman-teman. Kita bahas yuk. Jadi, tumbuhan tidak makan seperti manusia karena tumbuhan tidak memiliki sistem pencernaan dan juga tidak memiliki mulut. Namun, tumbuhan dapat mengolah makanannya sendiri, yang kita sebut dengan istilah fotosintesis. Apakah teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Ya, jadi fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, bahwa ada 3 komponen dasar untuk melakukan fotosintesis. Yang pertama adalah air, yang kedua karbon dioksida, dan yang ketiga adalah cahaya matahari. Bagian akar berfungsi untuk memperoleh air dari dalam tanah dan kemudian diteruskan bersama mineral menuju ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman, dan mengirimnya bersama mineral ke dalam batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara. Kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Nah, untuk selanjutnya dalam proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yaitu di mana fotosintesis tersebut merupakan suatu proses perubahan senyawa air atau H2O dan karbon dioksida yaitu CO2. Nah, di sini dibantu oleh adanya cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa glukosa. Fotosintesis di sini diambil dari 2 kata, yaitu foto yang artinya cahaya dan sintesis yaitu merupakan suatu pembentukan. Nah, di sini gula yang dihasilkan pada suatu tumbuhan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau pada buah yang terdapat pada tumbuhan tersebut. Selain itu, gula produk lain yang dapat dihasilkan dari fotosintesis tersebut yaitu adanya gas oksigen yang akan dikeluarkan melalui stomata ke udara. Kemudian udara yang keluar itu yang dapat kita hirup atau kita gunakan untuk bernafas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita telah mengetahui tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksidanya dari lingkungan secara langsung. Nah, selain itu, untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kehidupan kita juga bisa hidup apabila ada tumbuhan lain. Dengan adanya beberapa makanan yang kita makan juga berasal dari tumbuhan seperti buah-buahan, sayuran, dan juga udara yang kita hirup, semuanya juga diberikan oleh tumbuhan. Nah, maka dari itu kita harus menjaga tumbuhan di sekitar kita dengan cara mereboisasi, menyiram tumbuhan secara teratur, memberikan pupuk pada tumbuhan, dan tidak menebang pohon secara sembarangan karena itu akan menyebabkan
terjadinya kurangnya udara atau oksigen untuk kehidupan kita.